Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidil mursalin habibi rabbil alamin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita insyaallah akan meneruskan kajian tafsir Ayatul Ahkam dan kita sudah ada di muhadarah ke-40, muhadarah terakhir di juz pertama kitab Rawai'ul Bayan fi Tafsir Ayatul Ahkam. Qala al-musannifu rahimahullah al-muhadaratul arba'un, muhadarah yang ke-40, at-taqarrubu ila Allah Ta'ala bil hadi wal adahi, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dengan menghadiahkan hewan kurban berupa sembelihan hewan kurban dan kemudian dihadiahkan ke tanah haram, wal adahi, dan hewan-hewan yang dijadikan kurban dalam Idul Adha. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Qala al-musannif rahimahullah al-ahkamu syar'iyyah, hukum-hukum syariat yang bisa kita ambil dari ayat yang saya bacakan tadi. Al-hukmul awal, hal tutlaqul budunu 'alal ibili wal baqar. Di ayat tadi disebutkan wal budnah. Di antara syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan budan itu artinya unta, menjadikan unta itu sebagai bentuk syiar Allah Subhanahu wa taala, di mana seorang itu mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dengan menyembelih hewan kurban yaitu unta untuk dihadiahkan pada haram atau untuk dijadikan hewan kurban. Nah, dalam bahasa Arab sendiri untuk unta itu bahasa Arabnya adalah ibil. Namun ada kadang penyebutan lafad budan, lafad al-budnuh gitu. Namun lafad al-budn ini kadang yang diinginkan adalah sapi. Jadi kadang unta, kadang sapi. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah lafad budn itu sendiri itu bisa dikatakan pada unta dan sapi? Ittafaqal ulama'u ala anna al-budna ismun lil wahidi minal ibili dzakaran kana aw untha. Para ulama sepakat ya bahwasanya lafad budn adalah satu nama untuk penyebutan atau ingin mengungkapkan satu ekor unta, baik yang jantan ataupun yang betina. Itu dalam pemutlakan lafad al-budn. Fahiya tutlaqu 'ala al-ibri bittifaq. Jadi lafad al-budn itu memang oleh ulama dikatakan itu secara muttafaq, kesepakatan para ulama itu dimutlakan pada ibil, artinya budn itu adalah unta. Wa qad ishtihara fi syar'i istitlaquha 'ala al-ba'ir yuhda ila al-Ka'bah, dan sangat masyhur sekali dalam syariat Islam lafaz al-budn itu ketika diucapkan maka yang diinginkan adalah unta yang dihadiahkan untuk Ka'bah. Wakhtalafu hal tutlaqul badanatu 'alal baqarah. Akan tapi para ulama berbeda pendapat apakah lafaz al-budn itu sendiri diungkapkan dan yang dimaksud adalah sapi, bi'atibari annaha tujzi'u fil hadi wal udhiyah, memandang sapi tersebut juga bisa digunakan untuk hadi, hewan yang dihadiahkan,
atau bisa dijadikan hewan kurban. Jadi seperti halnya unta itu bisa dijadikan hewan kurban, maka sapi juga bisa dijadikan hewan kurban. An sab'atin, ya, unta untuk 7 orang, sapi untuk 7 orang. Kal ba'ir ala madhhabain. Ya, jadi posisi sapi itu dalam hal bisa dijadikan hadi atau hewan yang dihadiahkan untuk tanah haram, atau hewan yang dijadikan kurban, itu sama-sama bisa. Maka di sini terjadi ikhtilaf ulama. Di sini ada dua mazhab. Awalan, mazhabul Hanafiyah anna al-badanata tutlaqu 'ala al-baqarati kama tutlaqu 'ala al-ba'ir, fahiya min qabilil mushtarak fil ma'nayaini. Mazhab Hanafiyah mengatakan bahwasanya lafadz badanah itu dimutlakkan pada sapi seperti halnya lafadz badanah tersebut dimutlakkan pada ba'ir atau unta. Jadi sama-sama bisa. Badanah mau yang diinginkan adalah sapi atau yang diinginkan adalah unta. Jadi posisi lafadz badanah itu sendiri dalam kacamata bahasa Arab itu termasuk mushtarak fil makna. Jadi mushtarak fil makna itu apa maksudnya? Lafadznya satu cuma maknanya dua, seperti lafadz qur', ya, lafadz qur'un, salah satu quru' misalnya. Lafadz qur'un itu termasuk mushtarak, ya, lafadznya satu cuma artinya dua, yaitu suci dan haid. Sama seperti halnya di sini, faman nazara badanatan ajza'athu baqaratun fahiya mithluha fil lafzi wal hukm. Jadi dalam bahasa Arab apabila ada seorang yang bernazar untuk menyembelih badanah, misalkan dia mengatakan badanah gitu, maka cukup atau bisa sama-sama bisa menyembelih sapi ataupun menyembelih unta, itu dianggap cukup. Wa bihadza qala Atha wa Sa'id ibn Musayyab wastadallu bima yali. Dan pendapat ini juga dikatakan oleh Atha dan Sa'id ibn Musayyab, dan mereka berdalil dengan hadis berikut. Ruwiya an Jabirin radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala kunna nanharul badanata an sab'atin faqila wal baqara qala wa hiya illa min al budan. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, kami itu pernah menyembelih unta untuk 7 orang. Faqil, lalu dikatakan padanya, terus kalau sapi? Qal, lalu sahabat Jabir menjawab, wa hal hiya illa minal budan. Tidaklah sapi itu termasuk dari budan. Artinya budan itu bisa diucapkan pada sapi dan juga bisa diucapkan pada unta. Itu menurut sahabat Jabir radhiyallahu anhu yang dijadikan dalil dalam mazhab Abu Hanifah. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu qala la na'lamul budna illa minal ibili wal baqar. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar bahwasanya beliau itu berkata, kami tidak mengetahui lafadz budan kecuali dari sapi dan unta. Tsaniyan, mazhab yang kedua adalah mazhab Syafi'i radhiyallahu taala anhu warḍah. Amma Syafi'iyyatu faqalu la tutlaqul budun bil haqiqati illa 'alal ibil. Jadi secara hakikat lafaz budun itu tidak diucapkan dan yang diingat adalah unta. Ya, secara hakikat ya. Wa itlaquha 'alal baqar innama yakunu majazan. Jadi kalau ada lafaz budun kemudian yang diingat adalah sapi, maka artinya itu majaz. Falau nadhara badanatan la tujzi'uhu baqaratun. Barang siapa yang nazar untuk menyembelih badanah misalkan, maka menyembelih sapi itu tidak cukup. Wa bihadza qala Mujahid, dan ini juga didukung dengan pendapat atau perkataan Mujahid. ودليلهم ما روي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. Adapun dalil mazhab Syafi'i sendiri adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tujzi'ul badanatu an sab'atin wal baqaratu an sab'atin. Jadi dua hadis sama-sama diriwayatkan oleh sahabat Jabir. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-badanah, unta itu cukup untuk al-badanah, kata Nabi. Al-badanah, satu badanah, satu ekor badanah itu cukup dikorbankan, dijadikan hewan kurban untuk 7 orang.
wal baqara an sab'atin, dan sapi itu boleh untuk 7 orang. Nah, sekarang kalau misalkan al-baqarah itu sudah mencakup di dalam arti al-badanah, maka tidak perlu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan 2 kali al-badanah an sab'atin, karena yang maksud al-badanah itu sapi dan unta. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini masih memperinci al-badanah an sab'ah wal baqarah an sab'ah, unta untuk 7 orang, sapi untuk 7 orang. Berarti menunjukkan bahwasanya 2 lafaz yang saling digabung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan mughayyarah atau perbedaan. Karena dalam bahasa Arab lafaz waw atau atof kalau digunakan berarti itu menunjukkan bahwasanya yang pertama bukan yang kedua. Seperti kalian mengatakan ja'a Zaidun wa Amrun, datang Zaid dan Amr. Apakah Zaid dan Amr itu satu orang atau beda orang? Beda orang, karena di sini menggunakan waw gitu. Qalu fahadha yadullu ala ma qulna, maka hadis ini menunjukkan apa yang kita katakan mazhab Syafi'i, lanal atfa yaqtadil mughayarah, karena ataf sendiri itu menuntut akan adanya perbedaan. Jadi yang ini bukan yang ini.